Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seharian itu, Anaya dan Ica menghabiskan waktu bersama hingga mereka harus berpisah saat sore tiba. Tapi sebelumnya itu, Anaya dan Ica sudah saling bertukar nomor ponsel agar memudahkan mereka berkomunikasi. Anaya mengantarkan Ica pulang ke rumah gadis tersebut. Sampai di sana, ia pun mampir dan berbincang dengan ibunya Ica. "Baik Ica," Anaya melambaikan tangannya kepada Ica dan ibu saat dirinya sudah berada di dalam mobil bersiap untuk pulang. "Hati-hati Nay, dan terima kasih traktirannya hari ini," ucap Ica kepada Anaya yang sudah menyalakan mesin mobil. "Sama-sama. By the way, aku 1 minggu ke depan akan liburan ke Bali. Kamu mau ikut?" ajak Anaya, namun Ica menggeleng sebagai jawaban. "Aku tidak bisa ikut," ucap Ica. "Tidak apa-apa. Aku lupa kalau kamu ini adalah mahasiswi kedokteran yang teladan," ucap Anaya menggoda Ica. "Semua ini berkat keluargamu, Nay," jawab Ica. "Karena kamu pantas mendapatkan yang terbaik, Cak," ucap Anaya. Kemudian ia melambaikan tangannya sekali lagi dan mulai melajukan mobilnya meninggalkan area rumah Ica yang sederhana itu. Anaya mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang, membelah jalanan kota yang padat pada sore hari itu. Setengah jam kemudian, ia sampai di rumahnya. Ia turun dari mobil dengan perasaan yang bahagia, sembari menenteng beberapa paper bag. "Sepertinya kamu sedang bahagia, sayang," Gwen menyambut kepulangan putrinya dengan pelukan hangat. "Yes, Mami, aku hari ini sangat bahagia sekali," jawab Anaya. "Coba ceritakan kepada Mami." Gwen menuntun putrinya menuju ruang keluarga dan duduk di sofa yang ada di sana. "Aku hari ini bertemu dengan Ica, Mam. Aku tidak menyangka jika selama ini dia menungguku. Dia benar-benar sahabat yang sangat tulus." Anaya menceritakan semuanya kepada ibunya dengan perasaan bahagia dan juga terharu. "Mami sudah pernah bilang kan kalau Ica adalah sahabat yang baik, tapi saat itu kamu terlalu takut untuk membuka diri," jawab Gwen seraya mengusap lengan putrinya dengan lembut. "Iya, hanya dia yang aku percaya," jawab Anaya. "Itu lebih baik daripada tidak sama sekali," ucap Gwen sambil tersenyum. "Sekarang istirahatlah, karena besok kamu akan berangkat ke Bali," ucap Gwen dan Anaya menganggukkan kepalanya. Esok harinya, Anaya sudah bersiap berangkat ke bandara. Ia diantarkan oleh kedua orang tuanya. "Sudah siap semuanya? Apakah kamu yakin ingin berlibur sendiri? Tidak ingin Dedi temani?" tanya Aiden saat memasukkan koper putrinya ke bagasi mobil. "Dad," protes Anaya agar ayahnya itu tidak bertanya lagi. Baiklah, kamu membutuhkan ruang dan waktu sendiri, so nikmati liburanmu," jawab Aiden lalu memeluk putrinya dengan erat. "Ayolah, ini sudah siang. Apakah kalian ingin berpelukan seperti itu terus?" seru Gwen kepada anak dan suaminya. "Sepertinya Mami sudah tidak sabar ingin aku pergi," sungut Anaya memasuki mobil dan duduk di jok belakang. "Iya, kami juga membutuhkan ruang dan waktu untuk bermesraan tanpa ada pengganggu," sindir Gwen kepada putrinya. Ya, nikmati honeymoon kalian, tapi jangan sampai membawa adik bayi untukku," jawab Anaya melipat kedua tangannya di dada. "Astaga, mamimu sudah terlalu tua untuk mengandung," jawab Aiden sambil melajukan mobil yang ia kendarai. "Hei, siapa yang kamu bilang tua?" protes Gwen melotot horor kepada suaminya.
"Kamu, apakah kamu tidak sadar?" jawab Aiden menunjuk istrinya. "Dedi benar kan?" Aiden meminta persetujuan dari putrinya. Anaya menjawab dengan anggukan kepala yang berhasil membuat Gwen marah. "Kalian ini sama saja," omel Gwen. Tidak terasa Anaya sudah sampai di Bali. Gadis cantik itu berjalan sembari menyeret kopernya menuju kamar hotel mewah yang sudah ia pesan sebelumnya. Anaya tersenyum senang saat sudah di dalam kamar hotelnya. Kedua manik indahnya mengedarkan ke seluruh kamar hotel tersebut. Anaya berjalan menuju jendela, kemudian ia membuka hordeng jendela tersebut. Tampaklah pemandangan yang begitu indah di depan matanya. Pemandangan laut yang terbentang luas di hadapannya begitu indah, berwarna biru dan menyejukkan mata. Anaya menjadi tidak sabar. Ia ingin segera bermain di tepi pantai tersebut. Tidak sabar bermain dengan air laut dan menikmati pasir putih yang ada di tepi pantai itu. Anaya mengambil topinya beserta kacamata hitamnya untuk menutupi wajahnya agar para fansnya tidak mengenalinya. Ia juga mengganti celana panjangnya dengan hot pants. Bibir manisnya terus melengkung sejak tadi. Inilah yang ia butuhkan, sebuah liburan yang akan mampu membuat dirinya merasa senang dan melupakan sejenak kepenatan dan kesibukannya di ibu kota Jakarta. "Aku sudah tidak sabar lagi," ucap Anaya ketika gadis itu sudah keluar dari kamar hotelnya. Ia berjalan menuju lift yang akan membawanya ke lantai dasar hotel tersebut. Di dalam lift tersebut, ia tidak sendirian. Ada seorang pria muda yang berdiri di sampingnya. Sepertinya pria itu adalah seorang eksekutif muda jika dilihat dari penampilannya. Anaya hanya sesekali melirik pria tersebut yang berdiri di sampingnya. Ting! Pintu lift terbuka. Ketika sudah sampai di lantai dasar, Anaya segera keluar dari lift tersebut bersamaan dengan pria muda itu. "Sorry," ucap Anaya ketika dirinya tidak sengaja menyenggol lengan pria tersebut. Anaya membenarkan kacamata dan juga topinya agar pria tersebut tidak mengenalinya. Anaya adalah artis terkenal. Dirinya sudah menjadi public figure dan siapapun akan mengenalinya, termasuk pria yang ada di sampingnya itu. "Tidak apa-apa," jawab pria tersebut dengan datar, kemudian segera berjalan mendahului Anaya. Anaya menatap punggung lebar itu dengan tatapan sebal. "Cih, sombong sekali dia." Anaya berdecih kesal karena menurutnya pria tersebut adalah pria yang sombong dan angkuh yang baru pertama kali ia temui. Tidak ingin memikirkan hal tersebut, Anaya pun segera melanjutkan langkahnya menuju pantai yang di dekat hotel yang ia sewa itu. "Wah!" seru Anaya ketika ia melihat keindahan laut yang terbentang luas di depan matanya. Anaya melepaskan sandalnya agar bisa merasakan pasir putih yang saat ini ia injak. "Coba saja Ica mau diajak ke sini, pasti seru," ucap Anaya sambil melepaskan kacamata hitamnya, lalu menyangkutkannya di sela bajunya, tepat di bagian depan dada. Angin laut yang menghembus begitu kencang dari arah laut dan membentuk ombak-ombak kecil yang bergerak hingga ke tepi pantai. Anaya tidak menyadari jika dirinya saat ini menjadi sorotan para pengunjung pantai tersebut. Yap, mereka mengenali Anaya. "Itu Naya, Naya!" seru seorang gadis yang berdiri tidak jauh dari sana sambil menunjuk Anaya yang berdiri di tepi pantai sambil menikmati deburan ombak yang menyapu kakinya. Anaya menoleh, kedua matanya melotot lebar saat melihat orang-orang di sekitarnya berjalan ke arahnya. "Ah, gawat!" pekik Anaya segera melarikan diri dari sana.
"Sit, kenapa harus meeting di pantai? Aku tidak suka dengan pantai," umpat pria muda itu yang berjalan menuju pantai. Yang membuatnya bertambah kesal adalah dirinya salah kostum. Seharusnya ia memakai pakaian pantai, bukan jas seperti ini. "Hei tuan, tolong aku!" pekik Anaya yang berlari menuju pria muda tersebut. Pria tersebut sangat terkejut saat melihat gadis yang ada satu lift dengannya saat berada di hotel tempatnya menginap. Gadis itu kini bersembunyi di belakang badannya. "Hei Nona," kesal pria itu. Diamlah, bawa aku pergi dari sini," ucap Anaya dengan nada berbisik sambil mengintip para fansnya yang mencari keberadaannya. "What?"